Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi, apa kabar Bapak Ibu? Salam sejahtera, haleluya. Jikalau hari ini kita bisa berjumpa, bisa kembali kita mendengar firman Tuhan, itu karena semata-mata kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini untuk kembali ditegur dengan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, untuk boleh hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan puji syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jadilah sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Jadilah sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam diri kita itu ada potensi yang besar, dan ada nilai-nilai yang tanggung jawab luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap kita harus berbangga hati mengenai tanggung jawab tersebut, karena tanggung jawab tersebut diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah barang tentu kita tidak boleh abaikan dan tidak boleh lalaikan. Sementara sisi lain, banyak orang Kristen mempunyai hidupnya, saudaraku, mempunyai lingkaran setan. Dia masih dendam dengan orang tuanya, masih dendam dengan mantunya, masih dendam dengan mertuanya, masih dendam dengan anaknya, masih dendam dengan tetangganya, masih dendam dengan adiknya, kakaknya. Ini saudaraku berlarut-larut yang saya pantau, yang saya monitor, dan dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian dengan baik. Jikalau kita hidup mempunyai lingkaran setan, apalagi dalam hidup masih dalam kejahatan, kenajisan, sedemikian rupa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan dari nilai kekristenanmu? Apa yang Bapak Ibu bertujuan dalam hal nilai kekristenanmu? Sebab ini adalah Tuhan tidak berkenan. Jangan meninggalkan tanggung jawab kita. Semua berpulang kepada nilai diri kita. Kita harus putus mata rantai lingkaran setan yang berdosa ini, saudaraku, supaya kita terbebas, terlepas dari nilai-nilai kejahatan, kenajisan, dendam, kecewa, akar pahit. Jangan dibiarkan itu dari tahun ke tahun, saudaraku, tidak berubah. Dan banyak kacaunya Bapak Ibu, banyak orang Kristen merasa tenang-tenang saja mempunyai lingkaran setan semacam itu. Dia masih ada dendam, dia merasa tidak bersalah. Dia masih berbuat kenajisan, merasa dia tidak bersalah. Dia merasa hidup jahat, iri hati, merasa mereka tidak bersalah. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Ya kan saudaraku, ini berbahaya bagi kelanjutan keimanan kita dan berbahaya bagi keselamatan kita. Kita perlu paham dengan hal tersebut Bapak Ibu. Makanya untuk memutuskan hal ini sebagai ayat pembuka Bapak Ibu, saya bacakan firman Tuhan di Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Apa yang diharapkan kita sebagai orang beriman tanpa perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sebagai orang beriman? Itu adalah iman yang mati, iman yang kosong, iman yang nihil. Apakah hidup kita ingin terus seperti tersebut? Ya kan, punya iman tapi tidak ada perbuatan-perbuatan baik. Karena lingkaran setan tersebutlah yang mengikat diri kita, yang tidak pernah diputuskan, yang tidak pernah terlepas. Iya kan, coba dibayangkan, Bapak Ibu mengaku sebagai orang beriman, tetapi perbuatannya jahat, perbuatan-perbuatannya najis, perbuatan-perbuatannya tidak benar, iri hati, iri dengki, ya, dendam sana, dendam sini. Apakah itu sebagai orang beriman? Sedangkan sebutan sebagai orang beriman adalah sampai matinya kita melakukan kehendak Tuhan.
sampai matinya kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan perintah, dan apa yang Tuhan berikan tanggung jawab. Itu sebagai orang beriman sampai matinya, Bapak Ibu. Jangan bercanda dengan kehidupan ini. Berarti di dalam diri kita ada potensi besar untuk memutus mata rantai lingkaran setan tersebut. Saya baca lagi di Lukas pasal 6 ayat 41 dan 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu daripada mata saudaramu. Firman Tuhan ini tersirat adalah untuk melihat introspeksi terhadap diri sendiri. Sementara diri sendiri di mata kita ada balok, kita ingin mengeluarkan di mata orang lain selumbar. Mana bisa, Bapak Ibu? Jadi dalam diri sendiri jarang dilihat oleh banyak orang Kristen. Introspeksi diri jarang dilakukan oleh banyak orang Kristen, pantasan. Hidupnya selalu menyalahkan orang lain, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Tanpa mau untuk merendahkan diri, mengaku bersalah, dan hidup dalam pertobatan, dan hidup dalam untuk minta ampun kepada Tuhan. Ini perlu kita baik-baik perhatikan, Bapak Ibu. Makanya, jadilah agen perubahan dan agen pembaharuan. Itu dimulainya dari diri sendiri. Di sini mengenai tanggung jawab, Bapak Ibu. Tanggung jawab apa yang Tuhan taruh, yang untuk kita kerjakan, yang untuk kita pikirkan, yang untuk kita lakukan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat yang pertama. Tanggung jawab memulainya dari diri sendiri. Kalau saya ditanya, memulainya dari mana, Pak? Dari diri sendiri. Tanggung jawab itu besar, Bapak Ibu. Kita lihat ya Lukas 6, ayat 31 sampai 33. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Saudaraku, semua dimulai dari diri sendiri. Kalau kita menunggu apa yang kita harapkan untuk boleh kita lakukan untuk kepada orang lain, berarti itu nilai kebodohan. Masakan perbuatan baik kita menunggu orang lain dulu berbuat baik, baru kita berbuat baik. Sampai kapan? Sedangkan di dalam diri kita ada potensi untuk bisa berbuat baik. Yakobus 4 ayat 17, jikalau engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukan, engkau berdosa. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu, melumpuhkan potensi yang besar dalam perbuatan baiknya. Karena menunggu orang lain dulu berbuat baik sama kita, baru kita berbuat baik sama mereka. Itu adalah satu nilai kebodohan, Bapak Ibu. Berarti potensi berbuat baik kepada diri kita bungkam. Dan tergantung orang lain. Padahal kitalah yang untuk bertanggung jawab di dalamnya untuk berbuat baik terlebih dahulu. Entah itu orang balas baik dengan baik, jahat dengan baik, tidak jadi masalah. Yang penting di dalam diri kita nilai berbuat baik, saudaraku, memulai dari diri sendiri itu penting sekali. Makanya dalam hal ini, saudaraku, kita yang ada dalam kekuatan nilai Tuhan, kekuatan nilai kebenaran firman Tuhan, mau diapakan? Mau dibungkam dengan melakukan satu nilai kepasifan, ya kan, menunggu orang lain berbuat baik baru kita berbuat baik, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi dalam diri kita itu ada yang keharusan, tanggung jawab berbuat baik. Ya kan? Kalau kita berkehendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Jadi kita terlebih dahulu, kita leadership, melakukan perbuatan baik. Orang itu mau balas bagaimanapun kita tidak usah pikir. Jadi memulainya dari diri sendiri. Untuk memutus mata rantai lingkaran setan itu dimulai dari diri sendiri. Diurainya dari diri sendiri. Terlebih dahulu berbuat baik. Terlebih dahulu berbuat benar. Sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jikalau ini kita abaikan, kemampuan kita berbuat baik, berbuat benar akan lumpuh. Banyak orang Kristen saya melihat,
Padahal potensi berbuat baiknya, berbuat benarnya sangat besar. Tapi dia lumpuhkan dengan dendam dan kecewa, akar pahit, iri hati, dan lain-lain. Itu namanya, saudaraku, sudah dikuasai oleh si jahat, oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudaraku, terlalu naif. Jika kita mau berbuat baik, harus menunggu orang lain terlebih dahulu yang berbuat baik kepada kita. Mengapa kita tidak mau memulainya terlebih dahulu sesuai ajaran firman Tuhan? Mengapa? Mengapa kita tidak mau terlebih dahulu berbuat baik, berbuat benar? Ini sambil menunggu orang lain, saudaraku. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Jadi, saudaraku, di dalam diri kita ada nilai tanggung jawab dan ada nilai mulai berbuat baik terlebih dahulu, baru orang lain itu berbuat baik. Sekalipun orang itu berbuat jahat sama kita, tetap kita berbuat baik. Karena di dalam diri kita ada kebaikan Tuhan. Ada kebenaran Tuhan. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas, Bapak Ibu, kita punya sumber kebenaran. Kita punya sumber kebaikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah nilai yang harus kita salurkan kepada orang lain, tanpa syarat. Tanpa nilai-nilai menunggu orang lain dulu berbuat baik. Ada amin? Jadi memulai tanggung jawab ini dari diri sendiri. Laksanakanlah dengan baik dan bertanggung jawab dengan baik dan dengan benar. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, tanggung jawab melakukan dari diri sendiri. Tadi memulainya dari diri sendiri. Sekarang yang kedua, tanggung jawab melakukannya dari diri sendiri. Galatia 6 ayat 7-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Yang kedua, tanggung jawab melakukan dari diri sendiri. Jikalau diri sendiri melakukan hal yang jahat, pasti ada tabur tuai. Jadi ingat baik, kembali kepada nilai diri sendiri. Kembali berpulang kepada diri sendiri. Jangan Bapak Ibu merasa nyaman Anda berbuat jahat. Ada balasan. Ada tabur tuai. Ada karma Bapak Ibu. Makanya dari diri sendirilah yang menentukan untuk kita melakukan yang baik atau yang jahat. Yang benar atau yang tidak benar. Pikirkan itu baik-baik. Pikirkan itu secara benar. Sehingga kita benar-benar sedang melakukan dan taat firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, di dalam diri kita sendiri, kita melakukan yang baik dan yang benar. Tatkala kita melakukan hal yang jahat dan hal yang tidak benar, tunggu tanggal mainnya. Tidak ada orang yang kebal hukum. Walaupun Anda mengatakan mendapat kasih karunia, walaupun Anda mendapatkan bilang anugerah, tetapi ada tabur tuai yang Anda tidak bisa hindari. Jadi yang kedua, saudaraku, tetap melakukan dari diri sendiri. Setelah yang pertama, melalui diri sendiri. Memulai dari diri sendiri. Ingat baik Bapak Ibu, diri sendiri kita ini adalah ada nilai tanggung jawab. Jadi lakukanlah mulai saat ini. Mulai detik ini yang benar dan yang baik. Niscaya ada pembalasan upah yang berkat dari Tuhan. Pasti itu Bapak Ibu. Sebab setiap kita tidak boleh menyesatkan diri kita dan jangan mempermainkan Tuhan. Ada amin? Jadi di sini introspeksi terhadap diri sendiri sangat amat penting. Ya kan, supaya kita memutus mata rantai lingkaran setan yang untuk kita tidak lagi untuk menjadi orang jahat, tidak ada lagi ada dendam. Tidak lagi ada iri hati, tidak ada lagi dalam kenajisan dan keberdosaan. Dimulai melakukannya dari diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab melalui dari diri sendiri. Melalui dari diri sendiri Bapak Ibu itu sangat besar sekali potensi itu. Tapi sangat disayangkan
itu diblok, itu dibungkam oleh nilai keegoisan kita. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yohanes 20:23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Melalui dalil diri kita sangat besar sekali manfaatnya bagi orang lain. Jikalau engkau bilang mengampuni mereka, mereka pun diampuni. Jikalau engkau mengatakan tidak mengampuni mereka, engkau pun tidak diampuni. Jadi melalui diri sendiri Bapak Ibu ada berkat besar bagi orang lain. Sehingga kita bisa memutus mata rantai dendam. Jadi mengapa kita tidak lakukan mengampuni orang tersebut terlebih dahulu? Mengapa kita tidak lakukan Bapak Ibu? Padahal di dalam dirimu ada potensi besar untuk itu. Makanya di sini jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya juga diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Mengapa kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu? Pertanyaan besar untuk kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi sebetulnya melalui diri sendiri, saudaraku, banyak orang Kristen ini abai soal nilai pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau juga tidak diampuni. Bisakah engkau tidak diampuni masuk surga? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini penting. Di dalam diri Anda itu ada potensi besar untuk orang lain hidup kekal atau tidak di dalam kehidupan kekal di surga. Ini penting ya Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini saudaraku ada penentuan. Melalui diri kita ini ada potensi besar penentuan. Kalau engkau mengatakan Tuhan ampunilah dia, aku juga mengampuni dia, dia diampuni, Anda diampuni. Itulah yang sering dilupakan oleh orang Kristen. Itulah yang sering diabaikan oleh orang Kristen. Orang Kristen lebih kecenderungan egois, dendam kusumat. Dari tahun ke tahun begitu saja saudaraku masih ada lingkaran setan, dendam dan kecewa. Saya banyak melihat Bapak Ibu keluhan-keluhan seseorang yang dendam dengan orang tuanya, dendam dengan anaknya, dendam dengan mertuanya, dendam dengan mantunya, dendam dengan adiknya, dendam dengan kokohnya, dengan kakaknya, dendam dengan tetangganya, dendam dengan suaminya, dendam dengan istrinya. Kasar saya ngomong, kalau begitu hidupmu untuk apa? Untuk siapa? Dan tujuannya bagaimana? Jadi bagaimana engkau secara bertuhan kalau demikian rupa? Apakah itu dibolehkan? Jadi mulai saat ini melalui dirimu ada potensi besar memutus mata rantai dendam tersebut. Dan mulai saat ini jangan ada lagi dendam. Ampunilah mereka. Ampunilah kesalahan mereka Bapak Ibu. Siapa yang kau dendami, ampuni. Minimal kau doakan untuk diampuni oleh Tuhan. Kau juga akan menerima pengampunan. Ada amin Bapak Ibu. Jangan abai soal nilai ini. Melalui diri kita, masalah kekekalan hidup akan mempunyai tanggung jawab bagi setiap kita. Jadi dalam diri kita ada tanggung jawab bicara soal kekekalan hidup. Amin. Mari kita putus mata rantai, nilai-nilai mata rantai lingkaran setan tersebut. Mengingat saudaraku kita akan memasuki tahun yang baru. Masakan kita memasuki tahun yang baru kemudian kita masih ada mengikut sertakan dendam dan kecewa akar pahit? Seharusnya tidak. Jadi semua lagi-lagi melalui dirimu. Bukan melalui Tuhan dalam artian seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab di dalam diri kita. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Yang keempat, tanggung jawab mengasihi dari diri sendiri. Bagaimana caranya kita mengasihi orang lain? Ya mengasihi mulai dari diri sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dari sesamamu ada dirimu, dari dirimu ada dari orang lain. Jadi sesama kita harus mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Karena kita tidak mengasihi diri sendiri. Tatkala kita bisa mengasihi diri sendiri, juga harus bisa mengasihi orang lain. Ini penting kaitan ini ya Bapak Ibu. Ini namanya tanggung jawab mengasihi dari diri sendiri. Jadi kita tidak ada alasan tidak bisa mengasihi orang lain. Kecuali kita tidak mengasihi diri sendiri. Dengan kita mengasihi diri sendiri, kita otomatis bisa mengasihi orang lain. Tatkala kita tempeleng orang, kita seperti tempeleng diri sendiri. Tatkala kita menyakiti hati orang, kita seperti menyakiti diri sendiri. Ini firman yang diajarkan seluruh hukum Taurat Bapak Ibu. Jadi akan ringkasan rangkuman hukum Taurat Bapak Ibu. Mengapa kita tidak mengerti? Mengapa kita tidak mau mentaatinya? Ada apa? Ya kan, jangan sampai potensi dalam diri kita mengasihi diri sendiri itu tidak terlaksana juga mengasihi orang lain. Percumalah kita hidup Bapak Ibu kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Dan juga mengasihi diri sendiri tidak juga bisa mengasihi orang lain Bapak Ibu. Ini penting ya Bapak Ibu. Ini sangat penting. Jadi tanggung jawab mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Tanggung jawab mengasihi diri sendiri juga sebagaimana kita mengasihi orang lain. Jangan hanya melulu mengasihi diri sendiri, itu namanya egois. Makanya banyak orang Kristen, saudaraku, kerjaannya cuma meminta, memohon untuk diri sendiri. Jarang sekali, saudaraku, memohon untuk orang lain. Makanya dalam doa syafaatnya adalah untuk hanya diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan muncul nilai keserakahan, dan muncul menilai hawa nafsu. Kita juga seharusnya untuk mengasihi orang lain. Mulai saat ini doakanlah untuk orang lain, sebagaimana kita rindu juga untuk diri sendiri. Ada amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan berkenan. Itulah yang Tuhan suka di dalam kita melaksanakan firman Tuhan dengan setia dan mentaatinya seumur hidup kita. Jadi kita punya tanggung jawab mengasihi dari diri sendiri. Perhatikan itu, tanggung jawab kita adalah mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri sendiri. Jadi kalau engkau ingin menangis, menangislah untuk orang yang menangis. Tertawa di tengah orang tertawa, supaya kita seperasaan, empati, dan ada satu nilai pengertian yang tinggi. Mengingat dunia ini Bapak Ibu semakin jahat, kasih semakin dingin satu sama lain. Kita tidak boleh demikian. Kita benar-benar harus mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Sehingga kita mengerti akan perasaan orang lain sebagaimana kita mengerti akan perasaan diri sendiri. Ada amin? Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Dahsyat bukan? Makanya saya suka dengan nilai-nilai Tuhan Yesus, dengan nilai-nilai kekristenan. Ya kan saudaraku? Tidak ada untuk diajarkan kepada nilai-nilai kepercayaan lain, kecuali dalam kekristenan. Tetapi apabila kita tidak melaksanakannya, kita membungkam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu ada akibatnya. Kita lihat saudaraku yang kelima. Tanggung jawab memberi dari diri sendiri. Tanggung jawab memberinya dari diri sendiri. Lukas 6, ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, kalau engkau ingin diberkati, engkau harus memberi. Kalau engkau pelit, kikir, sementara engkau mengharapkan untuk diberi oleh Tuhan, tidak bisa. Orang kikir, saudaraku, tidak bisa masuk surga loh Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab memberinya dari diri sendiri. Kalau Anda ingin diberi, Anda harus memberi dulu terlebih dahulu. Anda tidak bisa meminta untuk berkat, sementara Anda tidak terlebih dahulu memberi. Ya kan saudaraku? Ini adalah satu nilai kekonyolan. Ini adalah satu nilai kemunafikan. Bagaimana kita begitu pelit kepada orang lain, kita minta berkat kepada Tuhan. Makanya kita nggak boleh kikir. Ya Bapak Ibu, mulai sekarang sifat kikir kita harus kita kikis habis dalam hidup kita. Jadi kalau engkau ingin diberi, engkau harus lebih dulu memberi. Jadi potensi tanggung jawab memberinya tuh dari diri sendiri. Jadi dengan ukuran yang kita beri akan diukurkan kepada nilai diri kita dan bahkan dipadatkan. Makanya orang Kristen dilarang pelit, dilarang kikir, dilarang kodet.
dilarang medit. Pentingnya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang Kristen itu dianjurkan murah hati. Dianjurkan satu nilai yang mana murah hati dan untuk memberi kepada nilai-nilai orang lain. Ini penting untuk kita perhatikan baik-baik. Jadi tanggung jawab diri sendiri adalah memberi. Memberinya dimulai dari diri sendiri. Saudara, banyak orang Kristen saya perhatikan begitu pelitnya kepada nilai untuk memberi, tapi minta didoakan untuk selalu diberkati. Jadi berkatmu itu bakal apa? Ibarat sebuah sumur, kalau airnya tidak ditimba, kalau airnya tidak diambil, itu sumur akan menjadi bau, Bapak Ibu. Mata airnya akan menjadi bau. Tapi kalau sumur itu diambil, diangkut terus airnya, dipakai terus airnya, dan sumur itu memberi kehidupan, itu air akan tetap jernih. Begitu pula nilai hidup kita. Kalau di dalam diri kita, saudara, tidak kita mengeluarkan hal yang, apalagi ada hak yatim piatu, ada hak janda-janda tua, ada hak panti jompo, Anda tidak keluarkan, itu cukup berakibat fatal, Bapak Ibu. Makanya mulai sekarang memberi jauh lebih bahagia daripada menerima. Amin. Seringkali kita diajar sama orang tua untuk berterima kasih. Itu tidak salah. Karena orang tua kita tidak tahu untuk hidup memberi. Cuma tahunya untuk hidup diberi. Itu tidak menyalahkan orang tua kita, Bapak Ibu. Tapi kita setelah tahu firman Tuhan, kita juga harus memberi. Di samping kita berterima kasih, diberi. Ada amin? Itu ajaran kebenaran. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Lalu Anda punya pertanyaan, punya alasan. Pak, saya kan orang miskin. Jangan nanti tunggu saya kaya dulu baru memberi. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mati. Tidak ada alasan untuk kita memberi karena kita kaya. Beri dengan apa hatimu yang tulus. Beri dengan hatimu yang lurus. Dengan motivasimu yang benar. Sedikit banyak itu Tuhan tidak lihat. Yang kau dilihat adalah hatimu memberi. Tulus, ikhlas. Itu yang Tuhan mau. Masakan potensi besar, potensi yang indah ini Anda bungkam dengan argumentasi murahan, dengan argumentasi kacangan, dengan alasan tunggu kaya dulu baru saya memberi. Kenapa Anda tidak memberi hatimu? Memberi, nggak ada uang, memberi tenagamu. Memberi untuk orang membantu. Kita membantu orang lain. Jadi nggak ada alasan, tunggu kaya dulu. Ya kan, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan sampai terlambat. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 17, jika engkau tahu itu berbuat baik, kau tidak laksanakan, engkau berdosa. Jadi Anda miskin, Anda kaya, ya kan, saya tidak peduli. Firman Tuhan tidak peduli. Lebih berkat memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kembali potensi diri kita, ada hal yang luar biasa. Jangan kita bungkam. Jangan kita lumpuhkan, Bapak Ibu. Ada amin. Supaya Bapak Ibu menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah kebusukan dan di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita bisa memutus mata rantai lingkaran setan, ya kan, sehingga kita tidak ada lagi ikatan-ikatan dengan keberdosaan. Ada amin. Puji Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu, tanggung jawab menyadari dari diri sendiri. Tanggung jawab menyadari diri sendiri. Saudaraku, yang paling sulit adalah introspeksi terhadap diri sendiri. Itu banyak yang orang tidak mampu, tidak bisa mengintrospeksi terhadap diri sendiri. Tetapi malah sebaliknya, lebih banyak orang yang suka menyalahkan orang lain dan yang menghakimi orang lain daripada menyadari dirinya salah. Makanya di sini Alkitab mengajar, firman Tuhan mengajar tanggung jawab menyadari dari diri sendiri. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudaraku, segala sesuatunya kita harus menyadari adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita, Bapak Ibu, tapi untuk Tuhan. Jadi nggak ada pamrih di sini, nggak ada akal bulus di sini, tidak ada taktik di sini.
Tidak ada satu nilai kelicikan di sini. Jadi melakukan segala sesuatu menyadari bahwa untuk Tuhan. Sebab saudaraku, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Nah, itu ada akibatnya Bapak Ibu. Jadi menyadari diri sendiri apabila kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, timbalannya tidak ada sakit hati. Orang itu membalas kita dengan seperti air susu dibalas air tuba, gak jadi masalah. Karena kita untuk Tuhan kok, untuk mempermuliakan Tuhan kok, bukan untuk diri sendiri, untuk bukan cari nama, bukan mencari popularitas, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Kita hidup hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sadarlah itu Bapak Ibu. Tatkala kita tidak menyadari diri sendiri akan hal tersebut, kita pasti akan kecewa. Saya pernah Bapak Ibu dimintakan berdoa oleh satu teman saudara supaya orang itu tidak punya kasih lagi. Karena terlalu pahit dia terhadap seseorang yang dia besarkan, yang dia anggap anak sendiri, menipu dia habis-habisan. Dia bilang, Denny tolong doain saya supaya saya tidak punya kasih lagi. Saya bilang kalau Bapak tidak punya kasih, Bapak jadi setan. Hanya setan yang tidak punya kasih. Kenapa Bapak bisa minta didoakan seperti itu? Karena saya membesarkan seorang anak, sudah besar, sudah berhasil, sudah sukses. Saya percayakan perusahaan kepada dia. Dia tipu saya habis-habisan. Jadi dia udah kapok. Kita tidak usah kapok. Kalau mengingat di dalam diri kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Jangan kita mengandalkan kepada nilai manusia, notabene kekuatan manusia. Kalau bicara tanggung jawab, ya harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Ternyata saudaraku dia dipulihkan dengan cepat oleh Tuhan. Untung saya tidak bodoh mendoakan dia tidak punya kasih. Dan ternyata dia bersyukur bahwa Tuhan pulihkan. Dia tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Itulah nilai kesetiaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi sepahit apapun orang berbuat kepada diri kita, tetap kita harus mempunyai kasih kepada orang lain, kepada orang tersebut. Jangan sampai kasih Allah yang kita ada, yang di dalam diri kita itu, kita padamkan. Amin saudaraku. Tetap Anda mengasihi orang tersebut, walaupun orang tersebut berbuat tidak seperti apa yang kita harapkan. Jikalau kita mengerti bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keagungan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan kapok ya Bapak Ibu. Sekalipun mungkin suamimu jahat, sekalipun mungkin suamimu galak, suamimu ringan tangan sering pukul engkau, hai istri, tetap engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau mengasihi Tuhan. Begitu pula sebaliknya dan yang lain-lainnya. Jadi di sini tidak ada alasan kita untuk tidak menyadari bahwa kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhan, sekali lagi saya bicara. Camkan itu baik-baik. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan oleh nilai kehidupan kita, oleh nilai kelakuan kita, oleh nilai iman kita dan percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Di dalam diri kami ada tanggung jawab yang begitu besar. Kami bangga ya Tuhan. Karena yang memberikan tanggung jawab adalah Tuhan sendiri. Untuk kami melaksanakan, untuk kami melakukan firman-Mu. Kami tidak boleh abai, tidak boleh lalai akan hal ini. Sebab untuk memutus mata rantai lingkaran setan, hal dendam, hal kecewa, hal iri hati, hal keberdosaan, hal kenajisan, dalam nama Yesus. Nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada dan mendengar pemberitaan firman-Mu ini, agar mereka pula menyadari akan nilai-nilai diri sendiri, potensi diri sendiri, dan tanggung jawab diri sendiri yang begitu luar biasa, yang dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.